Shalom jemaat saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang hari ini dalam ibadah kita online, saudara-saudara ya. Senang berjumpa kembali di dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Tidak terasa 2 minggu lagi kita akan tinggalkan tahun 2020. Dan hari ini sebagai sebuah firman Allah yang memberi kekuatan buat kita, saudara-saudara, bahwa kita harus bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan merencanakan yang hebat dan luar biasa buat saya dan saudara. Saya tetap yakin dan percaya bahwa 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Dimensi di mana kita tetap naik dan bukan turun. Dimensi di mana kita menjadi kepala dan bukan ekor, saudara-saudara. Kalau dalam bulan 3 sampai hari ini pandemi 2020 terjadi, bukan berarti firman Tuhan itu gagal. Kalau sampai hari ini resesi ekonomi, kesehatan, kekhawatiran, ketakutan melanda seluruh muka bumi ini, bukan berarti Tuhan tutup hati buat saya dan saudara. Yang mengerti katakan amin. Pagi tadi saya bagi firman Tuhan, bagaimana kita mengakhiri 2020 tetap melihat dimensi yang baru. Dan saya bagikan firman Allah bahwa di dalam dunia ini sesungguhnya kita ada dalam sesuatu yang baru. Sesuatu yang belum pernah ada. Walaupun sifatnya negatif, walaupun sifatnya menakutkan, tapi saya buktikan bahwa kita ada dalam dunia yang baru. Apa itu saudara? Yang pertama, semua pakai masker. Seluruh dunia akan punya sebuah lifestyle yang sama, harus pakai masker. Face shield, saudara-saudara. Bagi mereka yang tidak memakai, justru mereka adalah orang asing. Betul? Hal yang baru yang kita lihat yang kedua, no cash money. Semua orang hari ini berlomba-lomba untuk apa? Untuk beli dan belanja dengan namanya kartu debit atau online, saudara-saudara. Itu terjadi. Dan hari-hari ini sudah banyak hal yang kita bisa lihat, saudara-saudara. Dari food, dari makanan, minuman, dan seterusnya. Hal yang baru yang saya lihat, saudara-saudara, adalah media online, ibadah. Hari ini ibadah-ibadah semua dalam online. Sesuatu yang kita nggak pernah pahami, sesuatu yang belum pernah kita lalui, tapi sampai hari ini 9 bulan lebih, bahkan Natal 25 Desember, tutup tahun 2020, semua menggunakan media online. Dan karena mereka menggunakan media online, no lighting, tidak lagi stage, artis-artis rohani, kembali kepada sebuah media yang baru, mastering dan editing. Ada banyak taping, record, khotbah, pujian, penyembahan yang harus dibuat dalam hari Minggu kemudian, bahkan 1 bulan kemudian. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Mulai ibadah kita ada sesuatu yang berbeda. Dulu kalau kita lihat ada jiwa baru, dulu kalau kita ada lihat jiwa yang lama tidak datang, kita salam, kita peluk, kita tanya nama, dan kita mau datang ke rumahnya. Tapi hari ini, saudara-saudara, kalau ada jemaat, kalau ada orang baru datang, justru kita ketakutan. Ini siapa? Jangan-jangan dia bawa virus COVID, saudara-saudara. Betul? Hal yang baru lagi, saudara-saudara, namanya vaksin. Hari ini kita sedang bicara vaksin. Tadi saya baru pulang dari vaksin rapid, saudara-saudara, karena akan keluar kota. Tinggal gak bisa kita berdoa sama-sama tadi. Dan apa yang terjadi? Ini menjadi sebuah syarat. Kemanapun tempat saudara pergi, maka saudara harus tes namanya vaksin, saudara-saudara. Hal yang baru. Dan semua ini menjadi sesuatu yang diharuskan. Dan kalau saudara-saudara tidak bisa melihat ada yang baru, sesuatu yang luar biasa hari-hari ini, jangan-jangan saudara tidak bisa juga melihat yang baru daripada Tuhan. Tadi pagi saya bagikan saudara-saudara, melihat sesuatu yang baru itu harus mempunyai sebuah kualitas yang luar biasa. Kita bukan sedang mengalami dimensi yang baru saja, tapi kita sedang diajak Tuhan untuk menikmati sesuatu yang Tuhan beri buat saya dan saudara. Dan itu baru. Tadi pagi saya buktikan kebenaran firman Tuhan. Ada 3 perkara, saudara-saudara, sebelum kita akan lanjutkan firman Allah malam ini. Bagaimana bisa melihat sesuatu yang baru? Ayat Alkitab katakan, Tuhan bawa kita caranya supaya kita bisa melihat yang baru dari Tuhan. Tuhan buat kita bergantung terus kepada Allah. Dia buat saya dan saudara bergantung, surrender penuh di dalam Tuhan.
Saya ambil cerita tentang Daud yang pertama kali jadi raja atas Israel. Hampir 13 tahun dia menunggu. Tapi waktu dia jadi raja untuk Israel, orang Filistin menyerbu dia. Dia bertanya, pertanyaan pertama dijawab Tuhan, majulah, maka aku akan memberi kemenangan kepadamu. Tapi waktu kedua kali diserbu, lalu dia bertanya, Tuhan menjawab, jangan maju. Setiap kita punya pengalaman, tapi jangan pernah lupakan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, engkau mungkin punya pengalaman demi pengalaman, tapi jangan pernah engkau lupakan Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara Tuhan membuat kita melihat sesuatu yang baru, bahkan di tengah krisis, tekanan, kekhawatiran apapun, Tuhan bawa kita dalam pertandingan hidup dan mati. Saya tidak berdoa, tapi Alkitab mengatakan engkau harus masuk dalam pertandingan hidup dan mati di situ. Karena Tuhan akan membuat saudara melihat sesuatu yang baru. Tulisannya di dalam Alkitab, Daud menghadapi Goliat, sesuatu yang kita tahu ceritanya. Daud mengandalkan ali-ali atau umban dan batu. Tapi Goliat datang, saudara-saudara, dengan segala peralatan perang. Pedang itu bagus untuk perang. Lembing itu bagus untuk perang. Tapi Daud tahu apa yang menjadi senjatanya. Hari ini, apa yang menjadi senjatamu ikut dalam Tuhan. Kalau iblis menuduh, kalau iblis menghina, kalau iblis membuli, kalau orang-orang di luar sana berusaha mengorek kelemahanmu, jangan pungkiri. Tapi saudara harus punya mentalitas juara seperti Daud. Gunakan umban di tanganmu, gunakan tongkat di tanganmu, gunakan batu yang sederhana, yang kecil di tanganmu. Daud tahu, mengalahkan Goliat bukan dengan pedang, dengan lembing, tapi mengalahkan Goliat dengan batu. Alkitab mengatakan Daud menang, saudara-saudara. Bagaimana Tuhan membuat kita melihat sesuatu yang baru? Cara yang ketiga, cara yang mungkin kita nggak suka. Kadang-kadang Tuhan buat saudara mengambil keputusan yang kontroversial. Kadang-kadang keputusanmu diperdebatkan. Kadang-kadang keputusanmu ditentang oleh kanan dan kiri. Karena engkau tahu tentang Tuhan. Kisahnya di dalam Ester pasal yang keempat. Bagaimana bangsa Yahudi akan dibunuh, saudara-saudara. Ester pada waktu itu adalah ratu di kerajaan Susan. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk merubah hukuman yang ada. Satu waktu Mordekai berkata, kalau kamu tidak maju, pasti ada datang pertolongan dari tempat yang lain. Ester berkata, mari berpuasalah seluruh orang Yahudi kerajaan Susan. Berdoa buat aku, supaya waktu aku datang menghadap raja, jangan sampai aku mati dibunuh. Keputusan kontroversial, dia datang walaupun dia tidak diundang. Yang waktu itu keputusannya, barang siapa datang tidak diundang, hukumannya adalah mati. Tapi apa yang terjadi? Kontroversial berubah menjadi berkat. Ester diangkat menjadi ratu sepenuhnya. Mordekai diangkat menjadi orang kenamaan. Dan malam ini, saudara-saudara, di dalam melihat sesuatu yang baru, saya mau awal saudara-saudara semua untuk kembali. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Supaya sesuatu yang baru, di dimensi yang baru, membawa kita tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Mari buka sama dengan saya kitab Ratapan pasal yang ketiga. Kita buka sama-sama kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 dan ayat yang kedua sampai ayat yang ke-25. Yang sudah dapat, puji Tuhan, saya baca buat saudara-saudara dimanapun tempat saudara berada. Demikian firman Allah. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku, kata firman Allah, berharap kepadanya, ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa-jiwa yang mencari Dia. Yang setuju firman Allah, katakan amin.
Hari ini saudara-saudara, saya rindu bagi firman Tuhan kepada kita semua. Dalam 2 minggu terakhir 2020, melihat sesuatu yang baru dalam dimensi yang baru. Judulnya adalah hentikan dan buang. Judulnya adalah hentikan dan buang. Ayat Alkitab katakan, selalu baru tiap pagi, baru tiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kalau ada yang baru, pasti ada yang lama. Dan kalau ada yang lama, pasti ada yang tidak berharga, kurang berharga, dan sama sekali tidak berharga. Dan kalau itu tidak berharga, saya mau tanya dengan saudara, itu sama dengan sampah. Amin. Dan hari ini saudara-saudara, pandemi 2020, Tuhan bawa saya dan saudara untuk tahu apa yang harus kita hentikan, apa yang harus kita buang, supaya kehidupan kita tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tujuan firman Tuhan malam ini, supaya jemaat yang saya kasih secara online, sahabat-sahabat yang sudah kembali di Indonesia, yang sudah berumah tangga, supaya engkau menyelaraskan diri di tengah-tengah keadaan yang sukar ini, engkau tetap bertumbuh, bergairah di dalam Tuhan. Tujuan yang kedua, supaya engkau tahu tindakan-tindakan apa yang harus engkau buat untuk menghentikan sesuatu atau membuang sesuatu yang menghambat pertemuan rohanimu, sehingga engkau tahu. Tujuan yang ketiga, konsekuensi apa yang terjadi kalau engkau tidak menghentikan atau tidak membuang sesuatu yang lama dan tidak berharga, yang menghalangi sesuatu yang baru yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Amin. Pertanyaannya, tindakan seperti apa? Hal-hal apa yang harus kita hentikan dan kita buang, yang bisa menghalangi pertumbuhan rohani saya dan saudara? Tindakan-tindakan atau hal-hal apa yang harus kita hentikan dan kita buang, supaya tidak menghalangi pertumbuhan gairah rohani saudara, bahkan terlebih di era resesi ekonomi dan pandemi. Ada 3 hal yang saya bagikan pada saudara. Apa yang Tuhan mau kau harus hentikan. Orang-orang percaya dimanapun kau berada, kau harus buang. Cepat atau lambat, buang dan hentikan itu semua, supaya engkau bisa melihat kemuliaan Allah. Kalau saudara mau menghentikan dan buang sesuatu yang lama, katakan amin, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Ada 3 hal, dan saya rindu kita sama-sama belajar menjadi kekuatan buat saya dan saudara. Yang pertama, mari sama-sama kita buka. Yang terambil dalam Yosua pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita buka Yosua pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Tindakan apa, hal apa yang sebagai orang percaya kita harus hentikan dan kita harus buang dalam kehidupan rohani kita? Yang pertama, ditulis dalam Yosua pasal ke-18, ayat pertama sampai ayat 13. Demikian firman Allah. Pembagian sisa tanah Kanaan di Silo. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Segenap, seluruh, semua. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan. Kemah pertemuan dalam bahasa perjanjian lama itu adalah hadirat Allah di sana. Karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Garis bawahi, negeri itu telah takluk. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Ayat 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel. Perhatikan, catat baik-baik. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah kuberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Saya ulangi saudara-saudara, berapa lama lagi engkau bermalas-malasan sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Tindakan yang pertama yang harus kau hentikan dan kau harus buang,
adalah kemalasan di tengah jawaban doa. Sekali lagi saya katakan, apa yang kita buang ditinggalkan hari ini. Kemalasan di tengah jawaban doa. Amin. Berapa lama engkau berdoa untuk hidup yang jauh lebih baik? Berapa lama engkau berdoa untuk satu kehidupan promosi dari Tuhan? Berapa lama engkau berdoa untuk sebuah pemulihan? Dan Tuhan sedang bawa engkau ke sana. Tuhan sedang bawa jawaban doamu menjadi kenyataan. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Engkau bermalas-malasan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Mereka dapatkan tanah perjanjian lewat janji. Dan apa yang terjadi? Mereka harus berputar 40 tahun di padang gurun. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Ayat Alkitab katakan mereka sudah melewati proses yang panjang. Tetapi waktu mereka sudah sampai di tanah Kanaan, sudah sampai kepada tanah perjanjian, ayat Alkitab katakan mereka belum mendapat milik pusaka. Ada banyak dari kita, saudara-saudara, Tuhan sudah jawab sebenarnya dalam hidupmu. Sebenarnya Tuhan sudah bagi jawaban doa dalam hidupmu. Tapi kenapa tidak terjadi kenyataan? Karena engkau terlalu malas. Pertanyaannya buat kita, saudara hari ini. Saudara punya iman. Saudara punya doa. Saudara punya harap dan kasih. Puji Tuhan. Bangsa Israel yang masuk ke tanah perjanjian menang dalam perang. Mereka sudah melewati Yeriko. Mereka sudah lewati lembah, sungai Yordan. Mereka sudah ada di tengah janji Allah, tapi masih belum mendapatkan pusaka tanah warisan. Mengapa? Ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, saudara-saudara, kenapa mereka bermalas-malasan? Alkitab katakan, karena mereka tidak punya pemimpin yang mengajari. Alkitab mengatakan bahwa mereka mengalami kepemimpinan yang terhenti. Saya baca satu ayat, saudara-saudara, supaya kita dapatkan lebih jelas. Di dalam Bilangan 14 ayat 29 sampai 31, ini masih di dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian. Di situ mereka berubah setia dengan Allah, mereka dalam tanda petik berontak kepada Tuhan. Apa yang Alkitab katakan? Di padang gurun ini, Bilangan 14 ayat 29 sampai 31, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali, yang berumur 20 tahun ke atas, semua 20 tahun ke atas akan menjadi bangkai, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Ternyata kenapa bangsa Israel tidak mendapatkan pusaka walaupun ada di tanah perjanjian? Karena mereka nggak tahu. Karena mereka nggak mengalami kepemimpinan yang luar biasa. Satu kali, saudara-saudara, Kaleb dan Yosua, dua orang saja yang hidup, saudara-saudara, umurnya, yang pada waktu itu sampai masuk ke tanah perjanjian, 80 tahun umurnya. Ayat Alkitab katakan, Kaleb berkata kepada Yosua, waktu itu umurku 40 tahun. Dan ayat Alkitab katakan waktu Yosua umur 40 tahun, mereka yang berumur 20 tahun ke atas itu harus mati. Hanya Kaleb dan Yosua, dua orang saja yang umurnya bisa hidup sampai tanah perjanjian. Yang saya mau katakan kepada saudara, ada rentang 20 tahun, saudara-saudara. Ada rentang 20 tahun kepemimpinan yang terhenti. Banyak orang muda, papanya mati di padang gurun. Banyak orang muda, mentornya mati di padang gurun. Banyak orang muda waktu mereka di padang gurun tidak mengalami sebuah pembapaan. Ayah mereka nggak memberi sebuah mimpi. Ayah mereka nggak memberi sebuah janji, sebuah mentor yang luar biasa. Bukankah itu kita alami? Sebagai hamba Tuhan 17 tahun, saya bukan membanggakan diri. Kami para pastor yang ada di Ipoh Perak, Malaysia, kami tahu kelemahan saudara adalah dalam diri seorang bapak. Bapakmu nggak bisa berdoa. Bapakmu nggak bisa menjadi contoh dan teladan. Bapakmu nggak pernah memeluk. Bapakmu nggak pernah memberi cita-cita.
Bapak di rumah gak pernah memberi sebuah mimpi. Bapakmu di rumah gak pernah memberikan sebuah kekuatan. Gak ada motivasi. Dan sampai hari engkau ada di Malaysia. Dan sampai hari engkau berjuang sendirian dari waktu muda. Mereka masih tetap ongkang-ongkang kaki bermalas-malasan di sana tanpa sesuatu yang berubah. Gereja harus masuk di sana. Gereja hamba-hamba Tuhan harus ada di sana. Supaya apa? Ada 20 tahun rentang. Ada 20 tahun perbedaan. Supaya ada hamba Tuhan yang menceritakan mimpi. Supaya ada hamba Tuhan yang menceritakan sebuah keadaan rohani. Dan hari ini engkau ada di sana, saudara-saudara. 17 tahun yang lalu, saya nggak mau anak-anakku pulang tetap menjadi TKI. 17 tahun yang lalu kami para pastor, kami nggak mau saudara pulang dihina-hina. Saudara kehilangan harkat dan martabat padahal saudara tidak buat dosa. 17 tahun yang lalu, saya dan para gembala rindu saudara harus ada sesuatu yang saudara punya. Mentalitas seorang pemenang. Sampai anak dan cucu saudara bangga akan saudara. Kalau hari ini saudara belum punya mentor, kalau hari ini saudara belum punya bapak rohani, kalau saudara hari ini nggak mau untuk menghadapi sebuah pemuritan, mulai cari saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka lah yang akan berdoa buat saudara-saudara. Pada waktu itu hanya Joshua dan Kaleb yang menjadi pemimpin. Dan ayat Alkitab katakan mereka semua memang jago berperang. Tapi mereka tidak bisa memimpin sendiri. Hingga pada waktu mereka ada di tanah perjanjian, mereka nggak tahu mau buat apa. Mereka nggak mengerti buat apa saudara-saudara. Ayat Alkitab katakan, Bilangan 14 ayat 31 kata firman Allah, tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, mereka akan kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang kamu hinakan. Ternyata waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka baru mengenal tanah perjanjian. Saya doakan jemaat Tuhan yang ada di Ipoh Perak Malaysia, engkau balik ke Indonesia, engkau tidak lagi sedang mengenal tanah perjanjian, tapi engkau sedang membangun tanah perjanjian. Yang mengerti katakan amin. Engkau tidak sedang lagi bercita-cita, tapi engkau sedang menabur benih untuk menuai satu saat nanti. Yang mengerti katakan amin. Mengapa mereka bermalas-malasan? Karena ayat Alkitab katakan mereka tidak tahu apa itu milik pusaka. Ayat Alkitab katakan beramal-amal lagi. Dalam Bilangan 14 ayat 11, bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Mereka nggak tahu milik pusaka, saudara-saudara. Mereka nggak mengerti bahwa itu adalah harta warisan untuk mereka, untuk anak, untuk cucu, untuk cicit, generasi ke generasi. Saya beritahu jemaat Tuhan yang belum menikah hari ini, hamba-hamba Tuhan yang sudah menikah hari ini, engkau harus bisa berpikir untuk anak, cucu, dan cicit. Meninggalkan sebuah warisan supaya mereka bisa membangun terus di atas dasar yang teguh. Harta warisan bukan bicara uang. Tanah warisan bukan bicara rumah. Bicara nilai kerajaan sorga. Amin. Amin. Hari ini saudara-saudara, jangan hina rencana Tuhan dalam hidupmu. Hari ini saudara-saudara, jangan nistakan Tuhan akan rencana Tuhan dalam hidupmu. Memang perjalanan Israel 430 tahun dijajah di tanah Mesir itu terus mengema dalam kehidupan Anda dan cucu. Tapi hari ini saudara-saudara, engkau punya Tuhan. Hari ini engkau punya mujizat, engkau punya firman, engkau punya Roh Kudus. Mulai hari ini, katakan dengan sungguh-sungguh, aku punya tanda warisanku. Anak cucuku adalah anak cucu yang luar biasa. Sampai hari ini saudara-saudara, saya tidak pernah bermimpi anakmu nanti yang adalah cucuku, cicit kami, kembali ke Malaysia JTKI. Selalu saya doakan dalam doa saya, anakku nanti, cucuku nanti akan pergi ke Malaysia, jadi pekerja yang luar biasa, sekolah tinggi, menjadi orang-orang hebat kenamaan. Dan itu dimulai dari kita yang tahu tanah perjanjian. Saya nggak tahu tanah perjanjian saudara, tapi mulai hari ini engkau harus berada di sana.
Engkau bangun benih yang Tuhan sudah beri. Di Malaysia engkau dibentuk netes air mata, tidak ada yang peduli. Tapi benih itu jangan sampai mati. Yang mengerti, katakan amin. Ciri orang malas, walaupun di tengah jawaban doa, ada 3, saudara-saudara. Ciri orang malas, saudara-saudara, yang bisa kita lihat dari orang-orang yang sudah dijawab doanya, tapi malas, ada di tengah-tengah gereja. Ini bukan di tengah-tengah orang gak percaya, saudara-saudara. Karena perjanjian selalu bicara orang percaya. Apa sih yang menjadi cirinya? Selalu menuntut. Selalu menuntut. Menuntut besar, lebih banyak. Menuntut besar, lebih banyak. Ayat Alkitab katakan, kalau saudara baca baik-baik, di dalam Yosua pasal 17, ayat 14 sampai 18. Ada satu bangsa namanya bangsa Manasye. Mereka hanya minta dan minta. Bangsa Manasye adalah bangsa yang hebat luar biasa, saudara-saudara. Satu keturunan dengan Kaleb, dengan Yosua, saudara-saudara, minta maaf. Tapi mereka terlalu banyak menuntut. Saya beritahu saudara-saudara, di era hari ini banyak orang menuntut. Pengenlah pandemi berakhir, inginlah kita jalan-jalan lagi, retreat lagi, saudara-saudara. Betul, bukan salah, saudara-saudara. Tapi ini masa buat kita untuk bangkit. Ini masa buat kita untuk maju. Jangan banyak menuntut terlalu besar. Karena memang hari-hari ini Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang betul menekan, saudara-saudara. Ciri orang yang malas, ayat Alkitab katakan, selalu membesar-besarkan masalah. Selalu membesar-besarkan pergumulan. Selalu membesar-besarkan kelemahan. 1001 alasan. Saya doakan jemaat yang saya lain di Ibu Pera Malaysia. Walaupun kita pakai online, tadi pagi saya melayani, musik nggak keluar. Saya nggak tahu apakah hari ini musik nggak keluar. Saya berharap keluar semua musiknya, suara saya keluar. Kalau musik nggak keluar, suara nggak keluar, saya yang keluar. Oh nggak, saudara-saudara ya. Kita tetap di sini, kita mau dengar firman Tuhan yang luar biasa. Amin. Tetap, saudara-saudara. Gak usah banyak alasan. Kenapa? Karena memang kita ada dalam keadaan kondisi yang serba terbatas. Tapi iman kita tidak terbatas. Ciri orang yang malas, saudara-saudara, walaupun di tengah doa tidak mau berusaha. Saya bersyukur untuk jemaat Tuhan yang sampai hari ini gajinya mungkin agak kurang-kurang sedikit. Kadang cukup, kadang tidak, tapi kebanyakan tidak. Tapi engkau maju tetap untuk kuliah. Tapi engkau maju tetap melihat masa depan. Tapi engkau maju untuk tetap melihat sesuatu benih yang akan jadi buah satu saat nanti. Amin. Saya sangat suka dengan jemaat yang Tuhan izinkan. Terus berusaha, saya nggak ada di sana. Tapi saudara terus berusaha. Saudara terus punya mental yang luar biasa. Pertahankan itu. Teruslah berusaha. Apa yang bisa kau lakukan untuk Tuhan, percayalah Tuhan akan memperhitungkan sebagai kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Apa yang harus kita buang, tindakan apa harus kita hentikan? Kemalasan di tengah jawaban doa. Kalau hari ini engkau sudah dijawab doamu, memang belum sempurna seperti apa yang kau mau. Tuhan ingin engkau berusaha. Tuhan ingin engkau dipimpin. Tuhan ingin engkau tahu apa itu namanya warisan. Yang kedua, mari kita baca sama-sama. Tindakan apa yang harus kita hentikan dan kita buang sebelum kita masuk 2020? Kita buka Matius 25, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-25. Matius 25, pasal 25, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-25. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita buka ayat ini, saudara-saudara. Ini ceritanya tentang talenta. Matius pasal ke-25, ayat yang ke-20 sampai ayat 25. Satu saat ada seorang pemimpin, seorang kaya akan pergi. Seorang tuan, dan dia memberikan kepercayaan kepada hamba-hambanya. Lalu dipanggilnya, ayat 20, hamba yang pertama. Hamba yang pertama itu menerima 5 talenta. Datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Jadi, tuannya memberi kepercayaan kepada 3 hamba. Yang satu 5 talenta, yang dua 2 talenta, yang ketiga 1 talenta. Ini kisah setelah tuannya datang dan mengadakan perhitungan. Ayat 21.
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta, untung 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menua di tempat yang Tuhan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah, dan terimalah ini kepunyaan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, tindakan apa yang harus kita hentikan? Tindakan apa yang harus kita buang hari ini? Jangan bawa itu dalam 2021 supaya engkau tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tindakan apa? Buanglah tindakan tidak bertanggung jawab di tengah-tengah kepercayaan yang diberikan. Sekali lagi saudara-saudara, apa yang harus kau hentikan dan kau buang? Apa itu saudara? Tidak bertanggung jawab untuk sesuatu yang dipercayakan. Ini kisah tentang talenta. Talenta dalam perjanjian baru itu beratnya 34 kg. Ini bukan talenta bakat dan minat. Ini harta kekayaan. Harganya zaman itu saudara-saudara hampir sekitar 6.000 dinar. 6.000 dinar kalau dikategorikan uang rupiah, 270 juta rupiah. Mahal. Talenta itu mahal. Engkau diberi tanggung jawab talenta. Tuhan kasih tanggung jawab sesuatu yang mahal, sesuatu yang luar biasa. Ayat Alkitab katakan engkau diberi nafas kehidupan. Untuk apa saudara-saudara? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, supaya engkau pergi dan menghasilkan buah. Buah keselamatan, buah pertobatan, buah kesetiaan, buah pelayanan, buah jiwa-jiwa. Tuhan kasih engkau hidup untuk memberikan buah supaya Tuhan menikmatinya. Ayat Alkitab katakan talenta itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Hidup yang amat mahal. Supaya apa? Supaya engkau menghasilkan apa yang Tuhan suka. Mazmur katakan ia ditanam seperti pohon, ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa yang dilakukannya berhasil. Tuhan mau saya dan saudara menghasilkan sesuatu yang Tuhan inginkan. Ayat yang lain katakan talenta, kepercayaan dari Tuhan itu bicara menjadi saksi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid itu, baptis dan ajarlah mereka, dan bawa mereka di dalam kasih karunia Allah yang luar biasa. Itu kepercayaan yang Tuhan beri, saudara-saudara. Tapi ada orang yang memberi keberhasilan. 5 talenta menjadi 10 talenta. 2 talenta menjadi 4 talenta. Tapi ada satu hamba Tuhan. Ini bicara hamba. Ini bicara orang yang dipercaya. Ini bicara orang yang ada di rumah Allah. Mungkin ada hari ini yang mendengar. Mungkin ada hari ini yang ikut dalam ibadah online. Tidak sengaja mungkin. Tapi Tuhan punya rencana. Engkau diberikan tanggung jawab yang besar. Engkau diberikan sebuah kepercayaan yang besar. Tapi engkau tidak bertanggung jawab. Satu hamba, dia tidak bertanggung jawab di tengah kepercayaan yang besar. Saya mau tanya dengan saudara, di mana di dunia ini punya uang 270 juta rupiah ditanam? Di mana hari ini orang percaya Tuhan diberikan tanggung jawab yang hebat dan luar biasa engkau sembunyikan? Tapi kenapa engkau tidak bertanggung jawab? Tapi kenapa kita nggak bertanggung jawab? Karena yang pertama memang kau jahat. Sorry, mukamu memang kelihatan malaikat, tapi hatimu begitu jahat.
engkau hamba, Dia Tuhan. Dia panggil engkau hamba. Dia raja di atas segala raja. Dia pencipta. Tapi engkau adalah debu tanah. Apa hakmu mengatakan bahwa engkau adalah Tuhan yang jahat? Apa hakmu engkau menghakimi dan menilai Tuhan yang memberikan kepercayaan kepadamu? Tapi banyak dari kita hari ini menghakimi Tuhan. Engkau tidak terima dengan rencana-rancangannya. Engkau tidak terima dengan firman-Nya. Hari ini engkau tidak membuka hati untuk Tuhan mengatur hidupmu. Sepertinya engkau punya hak mengatur Tuhan. Jahat. Kalau engkau mau berubah jemaat Tuhan yang saya kasihi, tinggalkan hakmu itu. Kita debu tanah, kita nggak punya hak. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dimanapun tempat di atas muka bumi, seorang hamba itu tidak boleh berdiri. Tapi seorang hamba itu hanya duduk tersimpul dan melayani menyembah Tuhan. Mengapa hamba ini tidak bertanggung jawab? Mengapa orang percaya tidak bertanggung jawab di tengah kepercayaan yang besar, keselamatan, kuasa, kualitas, pertolongan, firman Tuhan, Roh Kudus? Kamu gereja dan alam maut tidak akan pernah menguasai. Karena dia banyak alasan. Alkitab katakan, aku takut dan menyembunyikan talenta. Padahal dia tidak berani bayar harga. Padahal dia tidak berani untuk fokus kepada panggilan Allah. Padahal dia lebih melihat dunia daripada kesukaran dan kesulitan. Ikut Tuhan, pikul salib. Betul. Tapi keuntungannya kerajaan surga yang kekal. Jangan sampai engkau punya alasan yang banyak. Tuhan tahu isi hatimu. Kalau hari ini engkau punya talenta, kekayaan Allah yang luar biasa, gunakan itu untuk kemuliaan Allah. Yang mengerti katakan amin. Kenapa hamba ini tidak bertanggung jawab? Kenapa saudara tidak bertanggung jawab di tengah-tengah kepercayaan, keuangan yang cukup, suami yang baik, anak yang baik, kekuatan, kesehatan, segala kesempatan yang luar biasa? Karena engkau tidak setia. Engkau hanya mau yang baik, tapi enggak mau yang tidak baik. Kau hanya yang menguntungkan dagingmu, tapi yang tidak suka dengan dagingmu, engkau tidak mau. Engkau pilih-pilih tempat, engkau pilih-pilih pelayanan, engkau pilih-pilih keadaan, engkau pilih-pilih kondisi. Hari ini Tuhan katakan engkau hamba yang tidak bertanggung jawab. Hati-hati saudara-saudara. Kalau Tuhan kasih kepercayaanmu di Indonesia, Boru, Minang, Tuhan kasih suami, Tuhan kasih anak, ingat perjanjian kita dulu. Sebelum kita menikah, kita dahsyat luar biasa. Setelah kita menikah, engkau harus lebih dahsyat, engkau harus lebih luar biasa. Suami dan anak itu bonus. Tuhan kasih banyak bonus dalam hidupmu. Harusnya engkau lebih bertanggung jawab. Amin. Buat kita semua yang masih ada tempat ini, yang belum menikah, yang masih dalam tantangan rintangan, terus bertanggung jawab dengan segala kepercayaan yang Tuhan berikan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jangan sampai saya dimarahi saudara setelah khotbah ini, saudara-saudara. Yang terakhir, mau melihat sesuatu yang baru, harus ada yang lama dibuang. Mau lihat sesuatu yang baru, yang lama lagi dibuang. Mau lagi lihat sesuatu yang baru, selalu baru tiap hari, baru tiap pagi. Maka yang lama itu, yang lama itu hentikan. Buang jauh-jauh. Tentu dengan proses, bukan satu hari. Tentu dengan sebuah pembelajaran, bukan satu kelas, banyak kelas. Bukan satu masa yang singkat, tentu panjang. Tapi mentalitas itu kita punya. Ayat terakhir, 2 Korintus 3, ayat 16 sampai 18, saudara-saudara. Sama-sama kita buka 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Tindakan apa yang harus kita buat, yang harus kita buang, kita harus hentikan, supaya tidak menghalangi gairah kita untuk bertumbuh, dimensi yang baru,
tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18 saya akan akhiri, saudara-saudara. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh pembaharuan. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Orang merdeka itu baru. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung dan dengan kemuliaan, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, selalu baru tiap hari, dalam kemuliaan yang semakin besar, baru lagi, 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 sampai Yesus datang kali yang kedua. Sampai maut menjemput saya dan saudara, kita tetap baru di mata Allah. Amin. Amin, saudara-saudara. Jemaat yang saya kasih, jemaat online yang hari bisa bergabung dengan ibadah kami. Kalau saudara-saudara ingin melihat sesuatu yang baru, hentikan dan buang sesuatu yang menghalangi pertumbuhan imanmu. Apa itu, saudara-saudara? Nilai kesungguhan. Apa itu, saudara-saudara? Nilai kesungguhan, komitmen di hadapan Allah. Hari-hari ini kita sedang mengalami sebuah kata namanya komitmen. Saya akan akhiri, saudara-saudara. Saya nggak akan lama lagi. Di era pandemi 2020, komitmen kita mengalami tantangan yang hebat luar biasa. Sebagai hamba Tuhan, saya nggak tahu apa yang sudah perbuat. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan suruh kita berubah. Musa adalah gambaran tentang namanya perjanjian lama, liturgi, budaya. Sesuatu yang dilakukan karena perbuatan manusia, bukan dari hati. Dan waktu Yesus datang, dia memberikan keselamatan, lalu dijanjikan namanya Roh Kudus yang menjadi kekuatan saya dan saudara. Supaya kata firman Allah, kau berbalik. Kita bukan berbalik dari dosa. Musa tidak berdosa, saudara-saudara. Konteks Alkitab ini, Musa itu tidak melakukan kesalahan. Tapi ini gambaran tentang namanya Taurat. Gambaran tentang namanya hukum perbuatan manusia yang dipegang. Ayat Alkitab katakan kau harus berbalik. Kau harus mengalami sebuah perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Hari ini, apa yang harus kita buat, jemaat yang saya kasihi? Ambil komitmen untuk berubah sungguh-sungguh. Amin. Ambil komitmen untuk saudara belajar sungguh-sungguh. Ini masa yang sungguh luar biasa. Gereja tutup, pelayanan tutup, segala sesuatu tutup. Tapi tidak dengan orang yang merindu untuk bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Saya berdoa, biar saudara-saudara mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Berbaliklah. Apa yang belum pernah kau alami, mulai alami bersama dengan Tuhan. Apa yang menjadi bagian dari ayat ini, saudara-saudara? Tuhan mau saudara-saudara menghasilkan buah pertobatan. Kita bukan Superman. Tapi kita mau berubah di dalam Tuhan. Saya doakan bahwa kita semua di tempat ini kita merdeka. Ayat Alkitab katakan, engkau sungguh-sungguh merdeka karena Roh Kudus. Ada banyak kita dikuasai oleh masa lalu. Ada banyak kita dikuasai oleh liturgi, budaya-budaya. Kita begitu takut dengan kegerakan-kegerakan Allah dalam kehidupan kita. Kita terlalu menjaga diri dari segala sesuatu supaya tidak dihina. Tapi Alkitab katakan, saudara-saudara, engkau belum merdeka. Engkau berusaha untuk apa? Untuk menjaga sebuah nilai-nilai yang keluargamu buat, orang lain buat, komunitasmu buat, sehingga engkau lupa apa yang Tuhan mau buat. Engkau merdeka di dalam roh. Ada banyak orang gak bisa bertumbuh. Dan hari ini, walaupun mereka Kristen, walaupun mereka ada dalam Tuhan, bahkan melayani, jujur saudara-saudara, mereka berhenti untuk bertumbuh. Mungkin ada 1, 2, 3 jemaat yang saya layani di sini. Kayaknya udah cukup lah, pastor. Cukuplah aku ibadah, cukuplah aku doa, aku udah cool kok, aku sudah ikut STT, aku sudah. Dan 1001 alasan kau berkata kamu sudah. Tahukah saudara apa yang Tuhan mau?
supaya engkau berubah dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang satu, kepada kemuliaan yang satu, kepada kemuliaan yang satu, kepada kemuliaan yang satu. Dan jangan berhenti sampai Yesus mengatakan sudah selesai. 10 bulan kita nggak berjumpa. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya sayangi. Tapi percayalah, waktu ini berjalan. Tapi saya berusaha untuk semakin rohani di mata Tuhan. Dan saya tantang kita semua di tempat ini. Pandemi 2020 buktikan dari BCM Ibu Perak Malaysia, semua sahabat handai tolan yang ikut ibadah ini. Mungkin yang saya kenal, mungkin tidak kenal, dari Pos PI sampai yang ada di Pengkalan, Klebang Restu, yang ada di Setiawan, di Kamunting. Tunjukkan bahwa Tuhan senang dengan hidupmu. Tunjukkan bahwa sorga terbuka karena doamu. Tunjukkan orang tuamu berbeda karena imanmu. Tunjukkan kepada mereka bahwa ada kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan, kata firman Allah. Dan hari ini, Tuhan izinkan gereja tutup. Tuhan izinkan pandemi. Supaya apa? Supaya orang-orang yang dipersiapkan baru, orang-orang yang dipermuliakan muncul satu saat nanti. Siapa mereka? Saya yakin dan percaya. Itulah saudara.